Bene, para culprit, ada satu komentar yang muncul di video saya sebelumnya tentang Maria. Boleh dilihat di sana, tapi saya akan baca di sini. Maria menyebut dirinya sendiri hamba Tuhan. Katolik menyebut Maria ibu Tuhan. Kan koplak katanya. Oke. Ketika saya mengatakan kepada seorang Katolik bahwa Maria itu adalah hamba itu artinya budak, dia nggak terima. Katolik ini katanya tidak terima. Saya heran bagaimana orang Katolik itu memahami Alkitab. Memahami Alkitab sesuai dengan apa yang ditanamkan ke dalam kepalanya. Bukan memahami sesuai apa yang tertulis. Oke, 3 kalimat ini saya pikir penting juga untuk dibahas. Dan ini membawa saya pada pemikiran penting memahami kristologi. Nah, saya di sini mencoba mengumpulkan beberapa catatan tentang kristologi, sangat mendasar dan bisa kita cari untuk tambahan lain lagi sebagai pendalaman. Maria itu hamba Tuhan, Ecco Ancilla Domini. Tetapi Gereja Katolik mengatakan juga bahwa Maria itu ibu Tuhan. Sebenarnya bukan Gereja Katolik, kitab suci juga memuat itu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku? Elizabeth mengatakan itu. Yang begitu ya. Nah, yang membingungkan bukan Katolik itu, tetapi kalau mau kita sebut membingungkan, yang membingungkan adalah ajaran kekristenan. Bila hanya memakai logika sederhana kita saja. Nah, saya harap yang membuat komentar ini bukan seorang Protestan, tetapi orang yang benar-benar tidak menerima kekristenan. Sebab bila ini seorang Protestan, ini tentu berseberangan dengan konsep inkarnasi Kristus. Yesus yang adalah Allah lahir dari seorang hamba. Kan begitu ya? Dan ini adalah inkarnasi yang Yesus sendiri tunjukkan. Kehadiran nyata Allah di dunia. Apa yang kita bahas ketika berbicara tentang kristologi? Kristus dan Logos. Hal ihwal, pengetahuan, konsep, pembahasan tentang Kristus. Siapa itu Kristus? Nah, beberapa kata kunci yang muncul bila kita berbicara tentang Kristus, tentu yang pertama adalah inkarnasi. In carne azione, incarnatio, masuk ke dalam daging. Ketika kita berbicara daging, kita tidak hanya berbicara soal yang tampak sebagai daging manusia, tetapi holistik, kecuali dalam hal dosa. Kitab suci sudah mengantisipasi itu dengan menyebut kecuali dalam hal dosa. Maka ketika kita berbicara tentang daging, kita sudah berbicara di sana tentang ekskresi, berkeringat, buang air di jamban. Kalau ada jamban waktu itu, butuh makanan, butuh minuman, butuh istirahat, mengalami lelah, mengalami kram, daging. Kalau ada emosi yang bergejolak, mungkin bergetar, berkeringat, bahkan dikatakan berkeringat darah. Itu yang dialami oleh Yesus dalam inkarnasi. Dia ditunjukkan dalam inkarnasi itu Allah menjadi manusia. Konsep bahwa Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Yesus memiliki 2 kodrat. Nah, ini dia. Serentak dia hadir dalam rupa karne, daging, tapi dia adalah Allah. Nah, ini persoalan kemudian kalau kita lihat adanya heresi, adanya ajaran-ajaran sesat dari point of view-nya gereja pada waktu itu. Nah, berkaitan dengan inkarnasi yang di dalamnya tetap ada kodrat Allahnya, ketika berbicara tentang Kristus, kita tidak bisa juga lepas dari Trinitas. Allah yang ada dari semula, Allah yang menjelma, menjadi jelma, menjadi manusia. Jelma itu artinya manusia dalam bahasa daerah kami. Dan Allah yang selalu ada dalam zaman, dalam waktu,
selalu hadir. Maka itulah Bapa, Putra, dan selalu hadir dalam rupa Roh Kudus. Nah, ketika kita berbicara tentang Yesus, kita juga berbicara tentang konsep kepenuhan, penggenapan karya keselamatan Allah. Kristuslah titik puncak dari pewahyuan diri Allah. Sebelumnya sudah ada para nabi menyerukan alam semesta ini, malah berbicara tentang Allah juga. Panentheisme, ada konsep itu, bahwa dari semua hal kita bisa menemukan Allah. Tetapi rasanya tak cukup, orang tak kunjung mengerti. Adalah akhirnya juga pewartaan para nabi. Rasanya tak cukup karena hanya lewat kata-kata dan mulut dan kesaksian. Kesaksian dalam arti bukan melihat langsung, tetapi membawa pewartaan itu dari Allah. Tetapi rasanya juga tak cukup, maka terpenuhnya pewartaan, penggenapan karya keselamatan itu ada dalam diri Yesus. Dan Yesus satu-satunya jalan keselamatan, kebenaran dan hidup. Dan menjadi Kristen adalah pengikut Kristus Yesus, yang tanpa keraguan kita katakan membawa kita kepada Allah. Lalu berbicara tentang Yesus, kita juga tidak mungkin tidak berbicara tentang kebangkitan. Karena di sanalah tampak kodrat keilahian itu. Dia adalah Allah yang menang, avinto, telah mengalahkan kematian. Nah, bukan tanpa kesulitan untuk memahami Kristus ini. Maka bila rasanya susah memahami hamba Tuhan, ibunya, anaknya Tuhan, dan ibunya yang adalah hamba Tuhan ini disebut sebagai ibu Tuhan. Ini tampak sekali ketika kita berdoa rosario, salam putri Allah Bapa. Dia seorang putri. Bunda Allah Putra, bunda pula dari Allah yang sama. Mempelai pula, karena mengandung dari Roh Kudus. Mempelai Roh Kudus dari Allah yang sama. Justru di situ kesempurnaannya serentak, harus kita katakan inilah yang beyond dari rasionalitas kita semata. Begitu ya. Nah, sekali lagi bukan tanpa kesulitan untuk memahami ini. Karena itulah ada banyak pengajaran-pengajaran yang akhirnya disebut sesat oleh gereja. Katakanlah misalnya Arianisme, yang mengatakan, yang meragukan esensi kealahan dari Kristus itu. Begitu ya. Deriva. Kristus datang dari Allah sebagaimana ciptaan lain. Ia makhluk ciptaan Allah, kata Arius. Lalu ada juga Nestorianisme, satu paham yang mengatakan Yesus Kristus itu dua pribadi yang terpisah itu. Tempelan kemudian boleh dikatakan tidak ada satu kesatuan antara pribadi Allah dan pribadi manusianya. Ada juga monofisitisme, terlalu satu sehingga kemanusiaannya tergerus oleh keilahiannya. Ada juga doketisme, dan inilah yang menjadi cikal bakal dari ide yang mengatakan yang disalib itu yang diserupakan dengan Yesus, bukan Yesus itu katanya. Yesus Kristus hanya tampak seperti manusia, dia benar-benar ilahi katanya. Ada juga Pelagius dengan ajarannya Pelagianisme. Manusia mencapai keselamatan karena usahanya sendiri, sebab Allah melihat bahwa ciptaan itu sempurna. Allah mencipta semua baik. Karena semua baik, maka manusia punya kapasitas untuk selamat sendiri. Tetapi akhirnya tidak sesuai dengan teori keselamatan kita. Bahwa orang-orang kudus akhirnya memberikan pembelaan. Saya ambil di sini beberapa catatan. Misalnya
dari Irenaeus dari Lyon, Allah lah sumber kehidupan dan manusia diciptakan untuk selalu bersama dengan Allah. Cita-cita awalnya begitu. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi kejatuhan ke dalam dosa ini bukan menjadi penghalang bagi Allah. Karena kita tahu Allah itu menang juga atas kematian, atas maut. Karena itu dia melanjutkan, menampakkan karya keselamatan itu dengan kehadiran secara kronistis, sesuai dengan perjalanan waktu manusia. Hadir Yesus, hadir ya, ia dilahirkan, bukan diciptakan. Kan begitu, generato non creato. Itu yang diungkapkan dalam credo, yang mau menegaskan bahwa ia bukan mulai ada 2000 tahun lalu, tetapi mulai hadir di dunia dalam sejarah manusia 2000 tahun lalu sebagai manusia. Bukan mulai ada dalam arti creato, diciptakan. Itu yang mau juga ditegaskan. Keallahan putra itu ada dari semula. Dari semula ada. Nah, ada juga Athanasius yang kita peringati hari ini secara istimewa. Ia memperjuangkan keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dan memiliki kodrat ilahi yang sama dengan Bapa. Inkarnasi adalah cara Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Dan dia hadir sendiri dalam diri seorang hamba. Inkarnasi itu benar-benar hadir. Bukan kita hanya, tadi sudah dikatakan, kita tidak hanya berbicara tentang daging, tetapi daging yang mana? Manusia biasa, yang adalah hamba malah dikatakan. Tapi hamba di sini hamba Tuhan yang taat pada kehendak Tuhan. Agustinus juga berbicara, ia menekankan pentingnya kesatuan kodrat ilahi dan kodrat manusia Yesus Kristus. Sehingga serentak ia manusia dan dia adalah Allah. Leo Agung, ia berkata, menekankan bahwa Yesus Kristus memiliki dua kodrat. Semacam repetisi pengulangan tetapi dengan penekanan yang memiliki intensi berbeda sesuai dengan situasi aktual mereka. Begitu ya. Nah, misalnya Johannes Damaskus juga berbicara tentang itu, yang hidup pada abad ke-8, kurang lebih akhir dari era patristik. Tidak dapat dipisahkan kodrat keilahian dan kemanusiaannya ketika ia masih hidup di dunia ini. Dia memiliki kehendak manusiawi. Kehendak ilahi tentu juga ada. Tetapi kehendak manusiawi yang dia miliki tidak bertentangan dengan kehendak ilahinya, mengingat kehendak manusiawinya itu tidak membawa Yesus kepada dosa, karena ia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Sedikit keterangan, seraya melihat bahwa ada hubungan antara Maria, yang adalah manusia, yang adalah hamba Tuhan, serentak adalah ibu Tuhan. Tuhan yang mana? Allah Putra. Hamba siapa? Hamba dari Allah Bapa, Allah sendiri. Maka konsep yang dipakai dalam rosario itu membantu kita juga. Maria akhirnya dikenali juga peranannya dalam relasinya dengan Allah Tritunggal. Putri Allah Bapa, mempelai Allah Roh Kudus, Bunda Allah Putra. Tidak ada kontradiksi di sana. Pace bene.